pengetahuan dan teknologi sudah menjadi landasan ilmiah dalam pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi hadir untuk dapat membawa Indonesia menjadi negara maju dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tentunya bisa terus bersaing dengan negara lain. Lalu bagaimana kiprah BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi di bawah koordinasi Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan bagaimana kemudian peran-peran dan langkah-langkah strategis dari BPPT dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi dan terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia juga pastinya. Apa saja langkah-langkah dan program-program unggulan dari BPPT? Kita akan langsung berbincang dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau Kepala BPPT. Sudah bersama saya Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc IPU. Halo Bapak. Halo Mevri. Iya Pak, kita bicara soal salah satu kegiatan yang baru saja berlangsung. Ini di dalam Rakernas BPPT 2021. Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi kinerja dari BPPT sejauh ini. Dari 8 bidang yang ada diapresiasi oleh Presiden Jokowi, termasuk inovasi yang ada yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Namun ada 3 arahan utama yang juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo nih Pak. Sebelum saya bertanya kepada Pak Hamam, nanti tanggapannya seperti apa, kita akan simak terlebih dahulu. Ini dia 3 arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Rakernas BPPT 2021. BPPT harus berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan dan siap diterapkan. Saya yakin ratusan ribu peneliti, ribuan lembaga riset dan teknologi di pemerintah dan swasta, dan jutaan inovator di masyarakat luas pasti memiliki banyak temuan. Yang kedua, BPPT harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun. Teknologi sekarang ini berjalan sangat cepat sekali. Dan teknologi yang kita butuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional mungkin saja belum diproduksi di dalam negeri. Jadi strategi akuisisi teknologi dari luar negeri menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi kita. Yang ketiga, BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Saat ini kita berada di zaman perang AI. Persaingan dalam menguasai AI sudah sama dengan kayak space war di era perang dingin. Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia. Ya baik Pak, itu tadi 3 arahan langsung yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Apa tanggapannya Pak terkait dengan arahan yang tadi disampaikan? Terima kasih. Saya sungguh terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada kesempatan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 2021 yang mengetengahkan tentang penguatan ekosistem inovasi teknologi. Pak Presiden tadi menyampaikan, pertama, BPPT haruslah berburu inovasi. BPPT harus mengembangkan teknologi secara extraordinary. Itu sebuah poin pertama yang menurut saya sungguh luar biasa dan merupakan tantangan. Ya, kita ketahui bahwa untuk menjadi extraordinary, BPPT harus memiliki sumber daya manusia yang handal, yang berkarakter, yang terampil,
dalam semangat kami memiliki sumber daya manusia yang smart, yang dapat menghasilkan terobosan-terobosan inovasi teknologi tersebut. Ya. Dimulai dengan penguasaan teknologi, ya, penguasaan teknologi. Karena memang sesungguhnya untuk kita mengejar sebuah inovasi, kita perlu memiliki kedalaman di dalam pemahaman terhadap sebuah bidang. Dan kita ketahui untuk bidang fokus teknologi di BPPT yang kita dorong di tahun 2021 ini, ya, ini semua membutuhkan inovasi-inovasi yang sangat diharapkan. Ya, kita akan lakukan Perkuat sumber daya manusia ya Pak ya? Ya, pembangunan sumber daya manusianya yang untuk menghasilkan penguasaan teknologi dan kemudian mendayagunakan teknologinya serta menjamin keberhasilannya. Berburu inovasi di kala pandemi COVID-19 misalnya, kita harus mengetengahkan alat kesehatan ya, serta seluruh upaya-upaya untuk melaksanakan 3T misalnya, testing, tracing, kemudian treatment, dan ini menjadi bagian daripada inovasi yang kami buru sejak masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia di tahun yang lalu. Pada bulan Maret ya, sudah tepat setahun, ya. Banyak capaian juga yang sudah dilalui atau dicapai oleh BPPT. Betul. Ya Pak ya. Kemudian yang poin kedua yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah agar BPPT ya menjadi lembaga yang melakukan akuisisi teknologi, ya. Teknologi yang maju dari manapun dan dapat diimplementasikan dengan cepat. Ini sungguh merupakan penguatan dari peran BPPT. Peran BPPT mulai dari perekayasaan, dari audit teknologi, kemudian clearing teknologi, ini adalah bagian pengkajiannya. Kemudian masuk di tahapan penerapannya, di mana kita melaksanakan alih teknologi, kemudian kita melaksanakan difusi ilmu pengetahuan teknologi, kemudian intermediasi hingga kepada komersialisasi. Ya. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Artinya kita harus sungguh-sungguh ya, mengejar seluruh upaya untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing Indonesia. Kecerdasan teknologi Indonesia membutuhkan ekosistem dari seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholder kita sebut. Kita ingin juga di dalam upaya kita meningkatkan kesehatan di dalam penanganan COVID-19 misalnya, akan meneruskan seluruh upaya-upaya kami di dalam menghasilkan produk inovasi COVID-19, ya, penanganan COVID-19 seperti rapid diagnostic test kit, kemudian membantu upaya-upaya screening, sekarang masuk ke dalam upaya screening untuk yang melaksanakan vaksinasi. Nah, kita akan mendorong adanya rapid test untuk titer antibody, netralisasi. Artinya kalau misalnya Mevri sudah divaksin, setelah 1 bulan kita ingin tahu berapa banyak antibody yang muncul, ya, yang ada gitu, sehingga kita tahu bahwa ada efikasi daripada vaksin yang sudah diterima oleh seseorang. Iya, nah bicara soal inovasi dan juga teknologi yang terus dikembangkan oleh BPPT, terutama di masa pandemi COVID-19, ini banyak sekali hal yang akan saya gali lagi informasinya dari Bapak Hamam Riza, namun sepertinya kita harus jeda terlebih dahulu, untuk itu tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Ya.
Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan saya masih berbincang dengan Kepala BPPT Bapak Hamam Riza yang pada masa pandemi COVID-19 ini pastinya inovasi teknologi terus dilakukan oleh BPPT dan peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Ini juga tadi menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo dan di masa pandemi ini BPPT pun berperan penting dalam riset dan juga penanganan dari COVID-19. Kita akan langsung bertanya ini, apa saja Pak terobosan program yang sudah diterapkan? Selain tadi, kalau tadi kan sudah sempat disinggung, akan coba digencarkan bagaimana kemudian tes-tes untuk memastikan berapa kadar antibodi dalam tubuh merespon vaksin yang ada. Nah, kita flashback sedikit Pak. Apa saja kemudian program-program atau terobosan yang sudah dilakukan di masa pandemi yang sudah berjalan 1 tahun ini Pak oleh BPPT? Silakan Pak. Ya baik, ini saya bisa menjelaskan panjang lebar apa yang kita lakukan di tahun 2020. Tapi kalau saya bisa mengambil intisari ya dari kegiatan yang kami laksanakan selama pandemi COVID 2020, itu ada beberapa hal. Yang pertama, pada saat kita tersentak dengan adanya pandemi COVID-19 itu, kita berbicara dengan bagaimana kelanjutan dalam kita melaksanakan tugas perekayasaan, menghasilkan inovasi, dan melanjutkan kegiatan di 2020. BPPT menerobos dengan mengedepankan transformasi digital. Jadi kita bekerja dari rumah, work from home, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya, dan membatasi kerumunan, serta hal lain yang memang sangat diperlukan agar kita tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Oleh karenanya kita menggerakkan semua para perekayasa, peneliti untuk tetap proaktif dan tetap bisa berkinerja menghasilkan terobosan-terobosan. Terutama terobosan-terobosan di dalam kita melaksanakan upaya menghasilkan produk seperti rapid test, emergency ventilator, kita juga menghasilkan mobile laboratory, BSL-2, demikian juga kita berusaha di dalam satu task force riset inovasi COVID-19 itu untuk menghasilkan pendekatan kecerdasan artifisial bahwa Indonesia memang membutuhkan sebuah mesin AI untuk Indonesia di dalam kita beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Selain AI di situ ada Internet of Things, ada cloud computing, ada big data. Ini semua memang bergerak sangat cepat dan proses kita bekerja itu sangat dipengaruhi dengan kemampuan kita merubah pola kita bekerja yang selama ini konvensional, ya. Physically gitu, masuk ke dalam era yang kita sebut cyber physical, ya kan, cyber physical yang memang itu adalah ciri-ciri daripada industri jilid keempat kalau ya, Pak Presiden sebutkan itu, industri 4.0. Nah, BPPT dengan semua proses transformasi digital yang sudah kami mulai sejak 2019 itu memiliki 41 aplikasi sebenarnya untuk melaksanakan dukungan manajemen. Jadi kita presensi dengan secara digital. Kita menyiapkan laporan dan kemudian membangun sistem knowledge management gitu ya untuk mengumpulkan semua hasil-hasil kerja kita itu juga secara digital. Demikian juga dengan aplikasi-aplikasi yang membantu setiap bidang apakah terkait dengan dukungan untuk sumber daya manusia, atau itu untuk pendidikan dan latihan, ya, atau itu terkait dengan perencanaan dan keuangan. Ini semua dukungan manajemen yang memang sudah dikembangkan di 2019 itu dapat kita manfaatkan di 2020. Jadi kita tidak gagap. Tidak kaget begitu ya Pak ya? Kaget dan tidak gagap untuk bisa memaksimalkan alat bantu ini ya, aplikasi-aplikasi ataupun tools
untuk tetap mempertahankan kinerja. Saya tertarik dengan apa saja kemudian nanti teknologi yang akan dirilis setelah ini, begitu setelah Rakernas BPPT 2021 ini, tapi kita akan temukan jawabannya sesaat lagi untuk kita tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Ini semua BPPT dan saya tantang Pak Hamama. Ini saya bilang, Pak Hamama, lu harus bisa bikin tuh 80% lokal konten. Ayo, saya tantang kalian semua. Bisa nggak? Ayo kita main, Pak. Kita harus bisa, Pak. Kapan nggak bisa kita, Pak? Kemudian teknologi inovasi menjadi solusi dari middle income trap. Kita ini masih upper middle income country. Kita mesti masuk kepada high income high income country. Merasa nggak bisa. Tapi teknologi kuncinya, Pak. Tanpa teknologi nggak bisa. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama Kepala BPPT Bapak Humam Riza. Bapak, tadi terakhir saya ingin bertanya soal produk teknologi apa nih Pak yang akan dirilis dalam waktu dekat oleh BPPT. Di antaranya mungkin ada yang juga dirilis atau akan dirilis untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang juga menjadi salah satu fokus nih Pak di Indonesia saat ini. Bahwa Rakernas BPPT 2021 ini bertujuan untuk menguatkan ekosistem inovasi teknologi. Jadi BPPT ingin bersinergi dan berkolaborasi, mengejar capaian-capaian ataupun yang kami sebut itu sebagai rincian output dari ke-8 bidang teknologi. Yang pertama yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System, yaitu buoy generasi 3.1. Ya, buoy ini akan ditempatkan di 7 lokasi ya, di tahun 2021 dan kemudian kita juga akan menempatkan 4 sistem yang disebut dengan Indonesia Cable Based Tsunami Meter. Yang memang tujuannya adalah untuk melaksanakan mitigasi terhadap tsunami. Sistem ini sendiri akan terintegrasi di dalam sebuah Tsunami Observation Center dan akan dilengkapi dengan kecerdasan artificial. Artificial Intelligence. Lagi-lagi soal AI ini Pak. Lagi-lagi soal AI. Kita sudah meluncurkan ya versi pertama dari yang kita sebut dengan prediksi kebencanaan berbasis kecerdasan artifisial. PEKA. Baik itu PEKA api terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dan kemudian ada PEKA tsunami. Terkait dengan mitigasi gempa dan tsunami. Dan ini saya kira akan menjadi bagian dari satu terobosan yang akan dilaksanakan, yang akan dihasilkan oleh BPPT di bidang teknologi kebencanaan. Selain itu di bidang fokus kemaritiman itu kita akan menghasilkan desain dari beberapa infrastruktur ataupun wahana yang terkait dengan kemaritiman. Seperti misalnya ada desain untuk mini LNG carrier misalnya. Atau wahana angkut lepas pantai. Ya. Nah, ini adalah di bidang kemaritiman. Di bidang kemaritiman ini juga kita akan bekerja melaksanakan penugasan nasional yang terkait dengan NCICD, National Coastal gitu ya, infrastructure development itu, dan kemudian di bidang rekayasa keteknikan kita akan terus mengupayakan pengembangan daripada garam industri terintegrasi serta yang terkait dengan pengelolaan sampah serta penghapusan merkuri, ya, penghapusan merkuri yang memang sangat dibutuhkan bagi pertambangan emas skala kecil. Ya. Di bidang
fokus transportasi, Oke. pastinya sudah Kendaraan berpikir listrik? tentang mobil listrik. Ya. Iya. Nah, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai itu menjadi salah satu fokus dari kami di BPPT untuk menghasilkan fast charging station. Tidak hanya kendaraannya saja tapi juga stasiun pengisiannya juga ya Pak ya? Betul, ya. Serta kemudian ekosistem di dalam upaya kita meningkatkan komponen lokal, tingkat komponen dalam negeri ya, TKDN dalam upaya kita membangun industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di situ kita ingin memasukkan faktor TKDN di dalam research and development-nya, ya, yang harus menjadi kekuatan kita, ya, bukan hanya mengimpor seluruh komponen dari luar, ya, dan kemudian kita hanya merakit gitu ya, tetapi kita haruslah mampu menghasilkan komponen-komponen dari electric vehicle ini, termasuk motor propulsinya. Oke. Ya. Jadi dan kemudian di bidang fokus energi, khususnya energi baru dan terbarukan. Energi baru terbarukan. Nah, di sini kita bicara tentang bahan bakar nabati, pengganti dari bahan bakar minyak. Di situ adalah green fuels yang kita ingin kejar. Selain kita ingin memantapkan upaya kita untuk mensustain B30 sebagai bagian daripada upaya kita mengatasi impor solar, ya, mengatasi impor solar. Di teknologi informasi dan elektronika, saya mulai dulu dengan teknologi informasi. Di situ ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kembali lagi di sini kita ingin menerapkan artificial intelligence gitu ya, kecerdasan artifisial di dalam kita membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. BPPT mendapatkan penugasan untuk melaksanakan audit aplikasi dan audit infrastruktur dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan ini juga disertai dengan beberapa kajian termasuk kajian pemanfaatan artificial intelligence di pemerintahan. Nah, selain itu di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini kita juga mengedepankan upaya membangun big data dalam perspektif satu data Indonesia. Nah itu menjadi penting apalagi di saat program vaksinasi, program juga pendataan dan setiap hal itu sangat penting tuh Pak masalah sinergitas dan sinkronisasi data itu tadi. Iya betul, data adalah sebuah aset yang luar biasa dan selama ini mungkin tidak menjadi fokus prioritas fokus kita ya, ataupun ini sehingga data kita tercecer, data kita masih punya kerentanan, masih punya resiko dan saatnya ini sekarang kita bersatu mengintegrasikan data-data yang memang sangat bermanfaat khususnya dalam hal kita menangani misalnya pandemi COVID-19 ini, data kesehatan, data kependudukan, data sosial yang terkait dengan sosial, serta data lainnya yang memang saya kira menjadi tugas besar ya bagi Indonesia untuk memiliki daya saing. Dan kemudian untuk bidang fokus pertahanan dan keamanan saya sudah menyinggung mengenai drone medium altitude, long endurance, elang hitam yang insya Allah pada tahun 2021 ini kita akan terbang perdana. Wow, tadi secara khusus tuh Pak Presiden sudah menanyakan, ini drone kapan siap untuk diproduksi massal. Dan oleh karenanya kita harus terbang perdana, kemudian melakukan type certificate, groundbreaking dulu, ya kan, melalui Indonesian Military assessment lah gitu ya, sertifikasinya, authority, dan kemudian kita bisa produksi massal selanjutnya. Dan harapannya bisa langsung dimanfaatkan juga ya Pak ya. Kalau tadi saya mengutip kata-kata yang Bapak sampaikan sempat di Rakernas BPPT, gemilanglah bangsaku Indonesia ya Pak ya. Itu maknanya banyak sekali dan kita sama-sama berkilau lah, kita sama-sama gemilang melalui teknologi dan inovasi salah satunya yang juga dikembangkan oleh BPPT. Terima kasih banyak Bapak Hamam Riza sudah bergabung.
bersama kami hari ini di Indonesia Forward. Kita sama-sama menanti bagaimana nanti gebrakan-gebrakan dari BPPT ya di bidang-bidang yang ada. Dan demikianlah tadi wawancara kita bersama dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bapak Hamam Riza. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Indonesia Forward dan pastikan Anda terus menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih.